mahasiswa Basindo, sudah baca buku apa pekan ini? Saya baru saja selesai membaca novela yang berjudul Yang Pergi Yang Tinggal karya Ayesa Sophie. Ini bercerita tentang seorang gadis 18 tahun yang pincang dan buta, yang kemudian berusaha keluar dari bencana meletusnya Gunung Merapi tahun 2010. Jadi ini latar ceritanya berkaitan dengan bencana yang pernah terjadi di Indonesia. Apa yang menarik dari novela ini? Pertama, penulisnya. Penulisnya adalah penulis muda. Setahu saya, penulisnya masih tergolong usia anak sekolah. Dan hal menarik yang kedua adalah kalimat pertama yang dihadirkan oleh Ayesa di novela ini sangat menarik. Saya bacakan satu kalimat pertama yang langsung membuat orang ingin membaca seterusnya. Penglihatan terakhirku selalu hadir di bagian teratas memoriku. Jadi karena dia bercerita tentang seorang anak yang buta, yang ternyata setelah dibaca, gadis ini tidak buta sejak lahir. Nah, jadi dia masih punya memori-memori menyenangkan ketika dia masih bisa melihat secara sempurna. Dan kemudian ada banyak kepedihan-kepedihan yang digambarkan di dalam novela ini gitu ya. Di awal cerita, dia menceritakan apa yang ia lihat menjelang penglihatannya berkurang. Menurut saya itu adalah kepedihan yang pertama ya, bagaimana kita biasanya biasa melihat secara normal, secara sempurna, kemudian tiba-tiba berkurang. Kemudian kepedihan selanjutnya adalah tokoh aku ini memiliki ibu yang tidak begitu peduli dengannya, jadi dia ditinggalkan oleh ibunya. Kemudian akhirnya dia hidup berdua dengan ayahnya, dan kemudian ayahnya meninggal. Nah, sehingga dia hidup berdua saja dengan anjingnya di dalam sebuah rumah. Kepedihan-kepedihan yang diceritakan oleh Ayesa itu tidak membuat kita bosan gitu ya. Walaupun nuansanya sama, tapi dia bisa mengemas bahasa dan pilihan katanya itu lebih menarik, lebih detail deskripsinya, sehingga kita tidak mau melampaui satu kata pun ketika membaca deskripsi yang ditulis oleh Ayesa, karena kita juga saya sebagai pembaca juga ingin merasakan apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh si tokoh Arjani ini. Karena pilihan kata yang ditulis oleh Ayesa ini sangat menarik gitu, sampai saya berpikir kok bisa ya dia memilih kata secemerlang itu. Ini contoh diksi yang menurut saya menarik yang ditulis oleh Ayesa. Alam tak menunjukkan tanda-tanda bahwa bencana ini akan terurai dalam waktu yang dekat. Kenapa dia bisa menggunakan kata terurai gitu? Dia tidak mengatakan bencana ini akan berhenti, akan selesai, tapi terurai. Kemudian Arjani ini berlindung di dalam sebuah goa. Kemudian dia kelaparan gitu. Perutku yang kelaparan mulai memakanku dari dalam. Itu terlalu pilu ya. Ketika merasakan kita kelaparan, kita tidak punya makanan, akhirnya perut kita yang kelaparan itu yang menghabiskan energi kita. Kemudian ini kondisinya si Arjani ingin mengambil air untuk dia minum. Hanya seteguk yang sanggup diantarkan tangan ke mulutku, tapi itu tidak cukup. Kata-kata diantarkan tangan ke mulutku untuk menggambarkan bahwa energinya itu sudah sangat habis. Jadi dia ingin menegaskan bahwa untuk minum pun dia harus mengeluarkan energi yang besar. Dia harus membuat tangannya itu yang mengantarkan air itu ke mulutnya. Bukan dia minum secara bebas saja. Itu pilihan katanya bagus sekali. Nah, menariknya, setelah di sepanjang cerita kita diceritakan bagaimana suka dukanya dia tinggal sendirian atau berdua dengan anjing itu, kita juga akan diselipkan dengan masa lalu Arjani ini, mengapa ibunya bisa pergi, apa yang dilakukan oleh ibunya. Kita di awal cerita sampai pertengahan cerita kita akan merasa sangat benci dengan ibu Arjani ini.
kenapa dia meninggalkan anaknya gitu. Namun, menariknya di sini Ayesa menghadirkan sebuah kenyataan menjelang akhir cerita yang membuat kita akhirnya bersimpati dengan Ibu Arjani ini. Ya, walaupun kita tidak akan bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh si ibu, tapi rasa kemanusiaan kita masih bisa memaklumi mengapa dia melakukan itu. Nah, jadi kalian harus baca novela yang setipis ini, yang hanya 105. Setipis ini ternyata bisa membawakan sebuah cerita yang sangat kompleks, yang padat, yang membuat kita tidak mau meninggalkan satu kata pun untuk dibaca. Jadi kalian harus baca ini. Sekian dulu ulasan buku pekan ini. Silahkan ceritakan di kolom komentar jika kamu sudah membaca buku ini, atau ceritakan buku apa yang sudah kamu baca pekan ini. Dadah!